Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Selamat sore, Mas Yaki. Sore. Ya, Mas Yaki, kita lihat hari ini IHSG kembali terkoreksi 2,88%. Padahal di akhir pekan kemarin terapresiasi sangat tinggi ya, sampai 10% lebih. Ini apa yang mempengaruhi hari ini IHSG kita terkoreksi cukup dalam 2,88%, Mas Yaki? Mungkin lebih karena aksi profit taking yang pertama. Yang kedua memang pelemahan harga komoditas yang oil sempat mendekati level USD 20 per barrel di tengah stimulus US yang udah setuju untuk memberikan stimulus untuk memperbaiki ekonomi mereka sekitar 2 triliun. Masih mix, masih terkait corona, cuman lebih karena memang profit taking juga dari domestik, lalu juga komentar dari IMF bahwa kita sudah memasuki masa resesi, jadi butuh banyak stimulus dari beberapa bank sentral untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara mereka sendiri sih. Ya, Mas Yaki, hari ini atau siang tadi Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa kita siap untuk melakukan pembatasan sosial skala besar, atau dalam kata lain kalau negara lain ini mengatakan lockdown. Nah, apakah ini akan berpengaruh signifikan dengan kinerja IHSG kita nanti? Mungkin akan lebih, IHSG akan lebih di depan, dalam artian koreksi pasti akan terjadi karena memang pemerintah mengambil langkah ini adalah untuk mempercepat proses pembatasan penyebaran wabah dari corona itu sendiri, biar nanti recovery-nya lebih cepat dan lebih pulih. Pasti ada yang dikorbankan, pertumbuhan ekonomi, perputaran roda ekonomi akan lebih terhambat, cuman memang maksudnya ini akan lebih cepat untuk recovery-nya. Baik sih ini kebijakan yang udah diambil Pak Jokowi. Dampak langsungnya terhadap pasar saham kita apa nanti, Mas Yaki? Tekanan jual mungkin akan lebih besar karena memang perlambatan ekonomi yang ditahukan secara makro mungkin akan terjadi. Jadi impact-nya tekanan jual juga akan lebih tinggi, IHSG masih akan koreksi, tapi mungkin lebih terbatas karena memang IHSG sudah turun cukup dalam dari awal tahun. Kalau kita lihat gap itu turun cukup banyak. Beberapa saham bahkan udah turun di atas 30% untuk big cap-nya, sekelas big cap. Jadi memang nggak akan terlalu banyak sih dampaknya, karena memang kita udah duluan turun banyak sih sebelumnya. Ya, tapi apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pasar saham kita ketika nanti masa lockdown diberlakukan? Trading seperti biasa sih, as usual, nggak ada masalah. Cuman kalau kita melihat dari sisi investor, lebih baik untuk trading jangka pendek dulu di selective stock, terutama di saham-saham big cap. Kalaupun main di saham second line atau surveillance, cenderung untuk daily trade atau intraday trade yang dalam satu hari bisa exit dan entry di hari yang sama. Cuman untuk saat ini kalau memang mau trading, pilihlah saham yang memang liquid, dan kalau memang mau invest ya untuk 12 bulan ke depan harusnya nggak ada masalah ya. Secara sudah murah, PE IHSG sendiri sudah di bawah 2 standar deviasi dan PBT juga di bawah 2 standar deviasi, secara valuasi murah. Cuman memang recovery-nya akan memakan waktu yang lebih panjang sih, itu aja. Oke, kira-kira rekomendasi Anda untuk pelaku pasar melakukan investasi jangka panjang ini, emitennya apa saja nih, Mas Yaki? Lebih ke Big Four Bank, BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Kalaupun mau ke sektor lain, bisa dilihat consumer good-nya, karena memang sudah cukup dalam, seperti ICBP juga bisa cukup menarik sih untuk dikoleksi. Dan Unilever juga bagus. Ya, Mas Yaki, apakah Anda masih melihat ini beberapa emiten melakukan aksi buyback untuk memperbaiki kinerja sahamnya? Buyback kan memang lebih untuk menahan penurunan yang lebih dalam, untuk menahan penurunan yang lebih drastis. Jadi memang mereka juga akan menyimpan itu sebagai saham treasury yang harus mereka jual di kemudian hari. Jadi memang hanya buyback sifatnya lebih untuk menahan penurunan yang lebih curam aja sih. Ya, tapi nggak bisa untuk mengangkat harga saham itu sendiri. Iya, tapi sampai saat ini masih ada emiten yang melakukan buyback? Setahu saya kalau dari lihat jadwalnya masih ada. Terutama dari beberapa emiten BUMN ya, karena memang mereka sudah memberikan jadwal bahwa mereka akan melakukan buyback dan mereka sudah menyediakan sejumlah dana yang mereka akan lakukan untuk buyback saham itu sendiri sih. Oke, baik, terakhir Mas Yaki, pergerakan IHSG besok prediksi Anda seperti apa?
Masih akan fluktuasi, cuman range-nya masih akan ada di level bawahnya terdekat di 4115. Cuman saya masih yakin masih bisa bertahan di atas 4025 sih. Kecuali kalau emang 4025-nya bisa di break, itu lumayan jauh sampai 3860-an. Cuman untuk 2 hari ke depan sih saya masih expect IHSG mampu bertahan di atas 4025. Support terdekat di 4115 dengan resisten terdekat di 4483. Oke, baik. Terima kasih Mas Yaki sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Ya, Mirsa Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.